Pemirsa, berikut kami hadirkan The Doorstop episode di balik liputan sidang tahunan MPR 2026. Dan informasi ini kami hadirkan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di program Berita Satu Utama edisi hari ini. Akhir kata saya Souza Hutapea atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X ataupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Ada yang nggak mau diwawancara, ada juga yang mau gitu. Bang. Mas Onca, bentar dong. Pada hari ini adalah agenda yang sangat-sangat penting bagi Republik Indonesia dan kami berkesempatan untuk liputan masih bersama saya Zulfakar Genzi. Nah, buat tahu bagaimana BTS ya. Behind the scene, bagaimana proses peliputan sidang tahunan MPR. Saksikan terus hanya di The Doorstop, mengungkap cerita di balik berita bersama saya di Berita Satu Utama. Uhuy. Ini kita masuk dulu. Pagi Bang. Cek. Terima kasih Bang. Nih gini suasana di dalam kompleks parlemen. Kalau bisa dilihat ya, banyak banget media-media udah bikin mini studio gitu. Dan saya sebentar lagi mau live untuk breaking news sama Haji Rangga. Iya, Zulfakar, seperti apa situasi terkini dari dalam gedung DPR pagi ini? Silakan. Ya, selamat pagi Rolando dan pemirsa Berita Satu. Dapat kami informasikan kepada Anda bagaimana suasana terkini di kompleks parlemen. Habis dari live, kita langsung bergabung dengan blockingan media. Nah, disinilah biasanya doorstop pejabat tuh dilakukan. Rame nih, dari banyak media udah pada kumpul. Mau doorstop kalau ada pejabat lewat. Boleh Pak Don? Mas boleh. Sedikit Mas sedikit Mas. Sedikit aja Mas aja. Mas Onca, Mas Onca, boleh Mas Onca, sedikit aja Mas Onca. Mas Onca, bentar dong. Kita ditolak. Dan pengadaan ad hoc untuk konser, sebenarnya kalau pengadaan ad hoc itu memang tidak ad hoc. Pengadaan itu tidak ad hoc ya. Kita menunggu saja. Catatan yang cukup penting ya, ada 4 pedoman kabinet merah putih yang ini menurut saya harus menjadi catatan ya. Pidato kenegaraan udah selesai. Tadi Presiden Prabowo menyampaikan capaian-capaian kelembagaan. Nah, coba kita lihat ulasan dari wartawan Istana. Bagaimana tadi Bang Kelvin terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo? Apa yang bisa kita garis bawahi, Bang? Yang jelas pidatonya lama banget ya. 1,5 jam lebih, tapi kerja. Kan ini lagi wawancara. Oh, lagi wawancara, Mas. Program pemerintah begitu ya. Terus juga banyak banget pencapaian di bidang ekonomi yang tadi juga menarik, bahwa dibilang Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama dan semester pertama tahun 2026 ini adalah yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Nah, terus Presiden juga optimis tuh bahwa akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 6%. Presiden optimis. Kalau Bang Kelvin optimis nggak? Kalau berdoa aja kita ya. Kita kan cuma bisa ngedoain yang terbaik ya. Betul. Oke Bang Kelvin, terima kasih. Mantap. Ya, selamat siang Souza dan pemirsa Berita Satu. Dapat kami sampaikan suasana terkini di kompleks parlemen. Nampak memang pada saat sekarang anggota parlemen ini sudah mulai ingin masuk kembali ke gedung. Mas, negor doang gua. Negor. Oh, ini pedal. Biasanya saya itu ngejar-ngejar pejabat, tapi kita coba sekarang tanya-tanya ke wartawan yang lagi liputan nih di DPR. Halo kakak-kakak sekalian. Halo. Wah. Wartawan Genzi ya. Kamu coba. Aku bukan menteri kok, aku diwawancara. Jadi Nah, justru apakah bisa Bismillah komisaris? saya doorstop kalian ya, Gimana nih tadi sejauh ini gimana? Apa tuh? Liputan di sidang tahunan MPR.
Karena ini first time sih kalau buat aku. Jadi udah dari subuh ya. Dan udah banyak banget ketemu pejabat. Kalau aku lebih ke apa ya, tsunami fakta gitu kayak apa yang harus gue sampaikan too much ya. Banjir informasi. Yang kita kejar anggota-anggota pada ada yang nggak mau diwawancara, ada juga yang mau gitu sih. Itu dinamikanya ya. Halo. Ini wartawan Gen. Aduh, Kamu tuh belum pernah. aduh. Kamu sendiri, kamu wartawan sendiri. yang dicintai oleh Iya. Putri. Kemerdekaan nih, ke-81 Republik Iya. Indonesia. Dari wartawan Gen Z. Pak Pigai di Indonesia nih di tahun 81 ulang tahun kan? Iya, bagaimana kinerja dalam memberantas pelanggaran HAM berat? Pigai. mulai kerasukan gue ya. Program infotainment. Halo, wartawan. Oke. Bang Roni, boleh Bang? Bang boleh Bang dikit aja Bang. Bang.